telah belajar tentang mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam ceramah. Nah, kali ini kita lanjutkan ke yang ada dalam alat peraga itu. Nah, kali ini kita lanjutkan ke bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk disajikan dalam ceramah. Menyusun bagian-bagian penting dalam ceramah dapat dilakukan dengan membuat kerangka ceramah. Untuk menyusun kerangka ceramah ada bagian-bagian yaitu tema, pokok permasalahan, ide, gagasan. Untuk menyusun kerangka ceramah adalah menentukan tema, topik, pokok informasi, bagian teks ceramah maupun bagian pembukaan ceramah disusun oleh kalimat-kalimat yang panjang. Kalimat dibentuk oleh 2 kalimat atau lebih. Gabungan kalimat yang baru, misal berupa kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat dengan lebih dari 1 klausa yang berfungsi sebagai induk kalimat. Dan klausa lain menjadi anak kalimat. Induk kalimat adalah klausa yang sudah bermakna, meskipun tanpa terikat atau bergabung dengan klausa lain. Induk kalimat dapat berfungsi menjadi kalimat lain, kalimat sendiri. Sementara itu, anak kalimat adalah 1 klausa yang lainnya. Biasanya, anak kalimat ditandai dengan konjungsi di depannya. Contoh, motor ketika matahari berada di ufuk timur. Nah, ayah mencuci motor ini merupakan induk kalimat karena di sini tidak terdapat konjungsi dan bisa berdiri sendiri. Tanpa ada kalimat ini, ayah mencuci motor ini bisa berdiri sendiri. Nah, ketika matahari berada di ufuk timur, anak kalimat karena dia tidak bisa berdiri dan dia terdapat kalimat konjungsi yaitu ketika. Nah, contoh kedua, dilarang masuk. Karena terlambat datang ini bukan merupakan kalimat induk kalimat karena ada konjungsi di depannya. Nah, anak itu dilarang masuk merupakan induk kalimat karena dia bisa berdiri sendiri dan tidak ada kalimat konjungsi di sini. Untuk menyusun kerangka ceramah adalah dengan menggunakan tema, topik, dan pokok-pokok permasalahan. Contoh pada pembukaan berisi salam, pembuka, ucapan penghormatan dan ucapan syukur seperti di sini.
beragama Islam bisa dengan sapaan yang lainnya seperti selamat pagi atau shalom ataupun yang lainnya. Ucapan syukur yaitu alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nah, kalau misalkan umum bisa disebut dengan alhamdulillah saja ataupun puja-puji yang lainnya. Nah, untuk ucapan penghormatan seperti ketika upacara bendera mengucapkan penghormatan kepada anak-anak siswa, terus pada kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Isi ceramah meliputi inti dan gagasan. Inti berarti misalkan di sini ide pokoknya adalah kebersihan. Nah, diuraikan kebersihan itu seperti apa? Misalkan kita harus membuang sampah pada tempatnya. Kalian harus tahu, limbah plastik merupakan limbah yang sangat berbahaya bagi lingkungan. Jadi, jika kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, lingkungan menjadi semakin tercemar dan terjadi banjir. Nah, seperti itu contoh isinya. Dan terakhir, penutup penegasan kembali atas penyelesaian sebelumnya. Sebagaimana jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama adalah saya, aku, mungkin juga kata kami. Apabila penceramah mengatasnamakan kelompok, teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada banyak orang seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Menggunakan kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab atau akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dan demikian akibatnya. Oleh karena itu, selain jenis teks lainnya, ceramah pun memiliki karakteristik tersendiri. Teks ceramah memiliki kaidah kebahasaan, menggunakan kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Kata ganti orang pertama adalah saya, aku, mungkin juga kata kami. Apabila penceramah mengatasnamakan kelompok, teks ceramah seringkali menggunakan kata sapaan yang ditunjukkan pada banyak orang seperti hadirin, kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara. Menggunakan kata teknis atau istilah yang berkenaan dengan topik yang dibahas, menggunakan kata yang menunjukkan hubungan argumentasi sebab atau akibat. Misalnya, jika, maka, sebab, karena, dan demikian akibatnya. Oleh karena itu. Jadi anak-anak, tujuan dari ceramah adalah menginformasikan tentang sebuah hal sehingga pendengar bisa memahami atau mengerti isi yang disampaikan dengan jelas dan benar. Nah, yang kedua adalah persuasif. Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah penceramah sampaikan, supaya keyakinan pendengar makin bertambah guna melakukan suatu ke arah yang lebih baik. Nah, yang ketiga adalah argumentasi. Untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal yang disampaikan oleh penceramah. Nah, selanjutnya yaitu deskriptif, untuk menggambarkan atau
Kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau kapasitas di bidangnya. Ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk melakukan tindakan terhadap materi. Anak-anak, yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik. Jadi, isu-isu itu dikuatkan oleh argumen. Nah, yang keempat, berisi argumen yang menguatkan topik. Nah, yang terakhir, terdapat komunikasi dua arah, yaitu tanya jawab ataupun komunikasi lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau bertanya ya. Kalau begitu, Ibu yang bertanya. Bedakan antara ceramah dan pidato. Apa perbedaannya? Ya, Budi, Wati, dan Ani benar. Tapi jawabannya kurang tepat. Secara umum, ceramah merupakan bagian dari pidato. Keduanya sama-sama kegiatan berbicara di depan umum yang bersifat persuasif. Akan tetapi, topik yang disampaikan berbeda. Kalau ceramah membahas tentang keagamaan, seperti contohnya ketika Maulid Nabi, Isra Mi'raj, ataupun keagamaan yang lainnya. Nah, jika pidato tentang ketatanegaraan atau suatu organisasi, seperti contohnya ketika pidato presiden, pidato bupati, pidato camat, atau ketika hari Senin kita upacara bendera, itu terdapat pidato oleh pembina upacara. Nah, di keseharian masyarakat ada pidato serah terima pengantin yang diwakili oleh RT, RW, dan yang lainnya. Nah, sampai di sini kalian sudah mengerti apa itu ceramah. Jadi kalian coba buatkan langkah-langkah menyusun teks ceramah, lalu coba membuat teks ceramah sendiri. Yuk anak-anak, coba kerjakan tugas dari Ibu, nanti Ibu bimbing. Gimana Tiara? Mau ngambil tema apa? Oh ya baik, kembangkan ya nak. Krisna mau ambil judul apa? Oh, temanya ya. Kalau isi itu berisi inti dan gagasan. Jadi kamu intinya itu apa dan gagasan pokoknya itu coba dijabarkan. Gitu. Ya, kerjakan. Laras mau ambil apa? Oh iya, sudah mengerti. Baik, kerjakan ya. Karena jam pelajaran sudah mau habis, jadi yang belum selesai, selesaikan saja di rumah. Dan ada tugas tambahan dari Ibu, yaitu tentang mendiskusikan tentang kalimat majemuk yang terdapat pada teks ceramah yang kalian buat. Tugasnya yaitu kelompok terdiri dari 4 orang. Terserah kalian boleh pilih. Untuk tugas keduanya minggu depan dikumpulkan, akan Ibu koreksi. Untuk pertemuan kali ini Ibu akhiri sampai di sini saja. Mari kita mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga materi yang kita bahas kali ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.